Hai, kenalin nama aku Kristina Wijaya dengan NIM 182211006. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan usul-usul aku terkait gimana sih metode pembelajaran yang baik untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas terkait penglihatan dan pendengaran, khususnya buat mereka yang tuli, buta, dan juga buat yang susah dengar tapi masih bisa dengar, atau yang susah lihat tapi masih bisa lihat. Jadi kayak minus-minusnya parah gitu, atau yang memang susah dengar, atau mungkin yang buta warna juga kan, itu kan juga termasuk susah penglihatan gitu kan. Nah, jadi menurut aku yang simpel aja nih yang bisa diterapin di ITB, khususnya karena tempat aku sendiri dan ini konteksnya buat perkuliahan. Jadi menurut aku tuh kan ITB itu punya suatu platform yang namanya EduNext, itu buat learning LMS lah ya. Nah itu, kita itu bagusnya kan itu ada video-videonya. Nah bagusnya tuh video-videonya itu dilengkapi dengan orang-orang yang memperagain bahasa isyarat, kayak yang di TV-TV itu loh, atau yang di beberapa gereja di gereja katedral Bandung udah diterapin juga sih pas aku lihat-lihat, dan beberapa tempat lain juga ada yang diterapin kok. Nah jadi itu tuh suatu permulaan yang bagus juga nih buat teman-teman kita yang nggak bisa dengar, supaya bisa tetap ngerti nih konteks videonya nanti apa, jadi dia bisa lihat pemeraganya begitu. Terus selain itu ada juga nih, kita harus siapin subtitle di setiap video pembelajaran yang benar-benar kita generate sendiri subtitlenya, bukan yang dari YouTube. Soalnya yang dari YouTube tuh suka nggak jelas gitu kan, karena ya kita sendiri ngomongnya juga nggak sejelas robot gitu kan, jadi ya kurang. Jadi kita harus generate sendiri. Ini gunanya supaya untuk yang teman-teman tuli tadi juga, supaya bisa baca subtitlenya aja gitu. Terus kita juga harus bagusin nih audionya. Ini buat temen-temen kita yang buta, jadi kita harus bagusin audionya, jangan kebesaran, jangan kekecilan, yang pas-pas aja lah, yang bagus gitu, dan yang jelas juga didengar. Jadi dan standar juga besar kecilnya, kualitasnya, supaya semua orang tuh dengernya enak gitu. Terus selain itu kita juga menurut aku di video pembelajaran, video-video itu tuh kita perlu dan yang lain juga ya, dengan materi-materi yang lain kayak catatan dari subtitle si video pembelajaran. Terus kita juga bisa yang dari slide-slide, dari buku-buku. Nah itu tuh kalau bisa sediain buat yang di print. Nah yang buat di print ini gunanya supaya buat temen-temen kita yang tuli, jadinya dia bisa baca aja gitu, lebih mudah kan buat dimengerti. Atau kita juga bisa nyediain nih buku bacaan tersebut dalam bentuk braille, jadi bisa dipakai oleh teman-teman kita yang buta. Jadi kayak dia bisa tetap baca gitu tapi pakai braille gitu. Terus kita juga ini gunanya buat yang di kelas offline sekarang ya. Kelas offline itu kan agak langsung gitu kan, nggak bisa diulang. Nah kan bakal susah nih buat yang buta sama tuli, karena harus menyelaraskan dengan yang lain. Nah jadi buat mereka, buat kelas-kelas yang ada teman buta dan teman tuli, kita kalau bisa nih ada suatu kamera yang ngerekam kegiatan kelas itu. Jadi gurunya, si dosennya juga dikasih mic, jadi kasih mic yang proper gitu, bisa dihidupin bisa nggak, mungkin ganggu kalau dihidupin mungkin ya kalau kelasnya kecil. Jadi bisa aja nggak kedengeran micnya dari speaker, tapi masuk ke rekamannya, jadi suaranya tetap jelas, nggak yang bergaung dan nggak jelas gitu di videonya. Jadi bisa tetap ditonton ulang oleh mereka-mereka yang susah dengar, susah lihat gitu-gitu, dan bisa juga ditonton oleh kita semua kan, biar lebih ngerti lagi gitu. Jadi ada yang ngerekam gitu. Ini kalau nggak salah di luar negeri udah diterapin sih, udah lumayan diterapin gitu. Ada, jadi bisa dilihat lagi video putaran ulangnya biar orang lebih ngerti gitu. Nah terus kalau bisa juga nih, kalau di kelas-kelas yang ada disabilitas yang kayak buta atau tuli aja, itu kita bantu kasih orang-orang yang bisa memperagain bahasa isyarat secara live kayak gitu. Jadi kayak pejabat ya biasanya kalau ada TV-TV itu kan di belakangnya ada yang memperagakan bahasa isyarat gitu kan. Nah itu tuh juga lebih bagus lagi supaya mereka ngerti langsung di kelas gitu. Jadi mereka nggak skip kelas juga kan, karena nggak ngerti apapun kan, kasihan gitu. Jadi buat yang kelas yang ada aja, kalau nggak ada mah nggak usah gitu. Nah terus selain itu terus kita bisa buat ujian nih. Sekarang ujian itu tuh kan tertulis gitu kan kebanyakan. Nah usul aku tuh supaya ujiannya tuh bakal disesuaiin buat yang disabilitas. Misal kayak kita nyuruh orang buta nulis kan susah juga ya, kayak dia juga nggak bisa lihat apa yang ditulis gitu kan.
Jadi mending buat yang buta gitu dia bisa kayak ujiannya lisan tapi khusus buat dia aja, jadi ada spesial gitulah buat dia. Atau buat yang tuli harusnya sih aman sih, masih nulis. Jadi ya paling buat yang buta atau yang berkebutuhan khusus lain lah, biar metode ujiannya disesuaikan sama kebutuhan dia gitu. Terus selain itu, oh aku lupa nyebutin buat yang buta warna. Buat yang buta warna, semua konten-konten pembelajaran itu sebaiknya dicek dulu nih pakai aplikasi atau website yang bisa ngedeteksi ini aman, ini ramah buat buta warna atau enggak gitu. Banyak kok website yang gratis gitu yang bisa ngecek gitu. Jadi kayak kita bisa lihat untuk buta warna ini, oh warnanya tuh bakal kayak gini, buta warna yang ini warnanya tuh bakal jadi kayak gini. Aku bakal tampilin linknya di bawah ini ya, di bawah di description box untuk web-web itu. Contohnya tuh kalau nggak salah colors.co itu ada deh. Jadi warna color palette-nya tuh bisa kita lihat itu di tiap jenis buta warna yang umum tuh apa aja sih, jadi warnanya kayak gimana gitu. Jadi bisa disesuaikan juga. Nah, terus ini yang terakhir nih terkait organisasi, bukan organisasi, kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau bisa ada pelatihan bahasa isyarat yang free untuk semua mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa lain tuh yang meskipun nggak buta nggak tuli itu bisa tetap kayak ngerti gitu loh, ngerti gimana cara ngomong sama yang yang tuli. Jadi aku misalnya bisa bantu temen aku yang tuli untuk belajar dengan lebih baik lagi gitu. Dan untuk yang ada orang yang memperagain bahasa isyarat di setiap kelas atau di setiap video itu kan juga bisa ngerekrut dari anak-anak ini yang udah dilatih ini gitu. Jadi kayak win-win solution lah, kita bisa berteman dengan lebih baik, kita juga bisa ngasih jasa kita ke kuliah gitu kan, ke bantu-bantu dosen gitu. Terus teman-teman kita yang tulis juga jadi merasa lebih dihargai gitu kan. Jadi bagus sih ini, soalnya aku juga pernah ikut dari KM ITB kayaknya pas aku semester 2 atau semester 3 gitu, kayaknya semester 2 deh. Itu ada dari KM ITB buat ngadain kayak pelatihan bahasa isyarat, tapi cuma bentaran doang sih, kayak 5 minggu. Dan aku sekarang udah lumayan lupa sih. Tapi aku bakal cantumin videonya waktu aku memperagain beberapa bahasa isyarat gitu. Nah, itu jadi mungkin menurut aku sekian saran-saran dari aku. Menurut aku ini cukup visible buat dikerjain, soalnya nggak butuh banyak teknologi yang canggih, super canggih gitu, nggak butuh banyak biaya juga, nggak yang bener-bener wow gitu biayanya. Dan ini tuh lebih lebih gimana ya, lebih umum juga buat dikenal dan dipahami oleh semua orang. Jadi kayaknya menurut aku ini bisa lah dikembangin gitu, apalagi di lingkup ITB gitu. Jadi ya gitu, gitu aja saran dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.